Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 19 berikutnya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkobinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri.
Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso sidang ke-26 kasus kopi sianida. Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni.
Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik.
Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini.
Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto.
Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilahkan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder,
Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat.
Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Myrna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Myrna, Edi Salihin, bahwa Myrna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Myrna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Myrna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Myrna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Myrna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Myrna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Myrna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Myrna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti.
Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi.
Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah.
Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa PU dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri
sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni.
Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik.
Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini.
Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto.
Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat.
Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah
Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara.
Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengaku awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu. Berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara
Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen.
Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam.
Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991.
10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel.
So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti.
sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian.
Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun.
Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik.
Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat.
Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti.
Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga
juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama.
Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi.
Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu
mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto.
Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishna Murty, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishna Murty pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishna Murty. Kala itu Krishna Murty masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishna Murty yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishna Murty yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishna Murty sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishna Murty itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishna Murty, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krishna Murty lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016,
Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadivhubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya.
Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi.
sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti.
Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah.
Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam.
Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krishnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krishnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krishnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik
penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif
Hub Bintar Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam.
Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991.
10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel.
So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krishnamurti
lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan.
Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilahkan jenazah anaknya diautopsi.
Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah.
Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik.
Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah.
kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara
Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen.
Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui, pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang, "saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya." Pak Krisna juga bilang, "Saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah," kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan," kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam.
Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991.
10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel.
So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti.
sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembangtas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian.
Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun.
Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik.
Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat.
Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Myrna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Myrna, Edi Salihin, bahwa Myrna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Myrna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Myrna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Myrna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Myrna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Myrna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Myrna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Myrna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang.
Saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga
juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah.
Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri.
Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna,
Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix,
kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023.
Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat.
Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang,
Saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik
penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divkubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divkubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif
Hub Bintar Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam.
Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991.
10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel.
So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti.
sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian.
Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun.
Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik.
Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat.
Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang,
Saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik
penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif
Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri.
Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna,
Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix,
kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023.
Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishna Murthy datang, kata Otto. Krishna Murthy yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishna Murthy waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishna Murthy yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishna Murthy berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishna Murthy, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishna Murthy pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishna Murthy. Kala itu Krishna Murthy masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishna Murthy yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun.
Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida,
kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah
Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara.
Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang, "saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya." Pak Krisna juga bilang, "Saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah," kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan," kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. "Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan," kata Otto, "maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang," kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, "Edi," katanya, "itu kita lihat anakmu diracuni," kata Krishna. "Anakmu diracuni?" Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. "So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa," ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi.
Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah.
Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romi Sinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomi Sinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divkubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri.
Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna,
Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix,
kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023.
Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun.
Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida,
kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah
Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut.
Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni
murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisna Murti. Kala itu Krisna Murti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisna Murti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisna Murti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisna Murti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisna Murti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisna Murti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisna Murti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisna Murti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisna Murti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisna Murti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisna Murti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisna Murti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisna Murti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisna Murti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisna Murti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romi Sinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisna Murti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisna Murti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam.
Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah.
Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishna Murti. Kala itu, Krishna Murti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishna Murti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishna Murti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishna Murti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishna Murti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishna Murti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krishna Murti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krishna Murti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krishna Murti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krishna Murti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krishna Murti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krishna Murti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krishna Murti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011.
Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto.
Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishna Murty, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishna Murty pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishna Murty. Kala itu, Krishna Murty masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishna Murty yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishna Murty yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishna Murty sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishna Murty itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishna Murty, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krishna Murty lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016,
Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya.
Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi.
sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti.
Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah.
Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam.
Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak
tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif
Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang, "saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya." Pak Krisna juga bilang, "Saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah," kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan," kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri.
Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna,
Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix,
kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadivhubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023.
Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun.
Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida,
kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah
Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara.
Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang, "saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya." Pak Krisna juga bilang, "Saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah," kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan," kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah.
Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011.
Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kembali
Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishna Murty, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishna Murty pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishna Murty. Kala itu Krishna Murty masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishna Murty yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishna Murty yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishna Murty sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishna Murty itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krishna Murty, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krishna Murty lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016,
Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadivhubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya.
Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi.
sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadivhubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti.
Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah.
Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Olivier, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam.
Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krishnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krishnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krishnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida, kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica
di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli Slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter Slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen.
Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarina yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. "Saya didatangi Pak Krisna," dia bilang, "saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya." Pak Krisna juga bilang, "Saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah," kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan," kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama, kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalment, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi, katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krisnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krisnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krisna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan.
Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krisnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krisna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krisna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krisna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krisna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krisna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krisna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krisna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krisna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krisnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krisnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krisnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan Sosok Irjen Krisnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix, kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divpubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri.
Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022 menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krisnamurti datang, kata Otto. Krisnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krisnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna,
Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, JPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, JPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 2016 lalu berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krishnamurti. Kala itu Krishnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun disayangkan Otto. Hal itulah kata Otto yang menjadi sumber masalah kasus kopi sianida ini. Karena sejak awal Krishnamurti sudah berkesimpulan Mirna Salihin diracun. Karena pernyataan Krishnamurti itulah, kata Otto, ayah Mirna mempersilakan jenazah anaknya diautopsi. Otto kemudian mencecar dokter ahli slamet di persidangan. Ia lalu menanyakan kenapa tidak dilakukan autopsi keseluruhan. Jawaban dokter slamet karena pengambilan sampel itu permintaan polisi. Sehingga Otto mengaku mencoba menganalisa kejanggalan dari soal autopsi ini. Namun kata Otto, faktanya jenazah Mirna tidak diautopsi dan hanya Sosok Irjen Krishnamurti, ucapannya ke Jessica Wongso disorot lagi. Setelah dirilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix,
kasus pembunuhan kopi sianida kembali mengundang atensi publik. Banyak netizen yang kemudian bertanya-tanya mengenai kasus ini. Tak hanya itu, sosok polisi yang mengusut kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini pun ikut dikuliti. Sosok Irjen Pol Krisnamurti lahir pada 15 Januari 1970 di Ambon, Maluku. Pria lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 ini memiliki seorang istri bernama Nani Aryani Utama dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2016, Krisnamurti sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Pada tahun 2017 hingga 2022, Krisnamurti menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri. Saat ini, Krisnamurti menjabat sebagai Divisi Hubungan Internasional Polri. Krisnamurti mulai menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022, menggantikan Johannes Asadoma. Disarikan dari berbagai sumber, sepak terjang Krisnamurti dimulai ketika ia lulus dari pendidikan Akademi Kepolisian pada 1991. 10 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, pria kelahiran 15 Januari 1970 itu mencicipi jabatan sebagai Kapolsek Metro Penjaringan. Berikutnya, secara beruntun, Krisnamurti menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005, Wakapolres Depok tahun 2006, dan Kapolres Pekalongan tahun 2011. Butuh 4 tahun bagi Krisnamurti untuk melenggang ke Polda Metro Jaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum. Saat itulah pria kelahiran Ambon itu viral karena aksi tembak-menembak pada insiden bom Sarinah. Karir Krisnamurti terus melejit mulai dari jadi Wakapolda Lampung, Kabak Kembang Tas Romisinter Divhubinter Polri hingga menduduki Karomisinter Divhubinter Polri pada 2017. Menyusul jabatan barunya sebagai Kadif Hubinter Mabes Polri tahun ini, pangkat Krisnamurti bukan lagi Brigjen melainkan Irjen. Selain itu, nama Krisnamurti mulai dikenal pada tahun 2016 saat ia menangani kasus bom Sarinah yang tewaskan ratusan orang. Selain itu, ia juga menangani kasus kematian Wayan Mirna pada tahun yang sama. Diketahui pembunuhan tersebut terjadi saat Mirna dan Jessica Wongso bertemu di Cafe Oliver, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 silam. Kasus tersebut sangat bombastis dan menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Akibat kasus tersebut, Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara. Dikutip dari tribunjakarta.com, dalam sidang ke-26 kasus kopi sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan didatangi Krisnamurti. Saya didatangi Pak Krisna, dia bilang, saya turun ke tahanan sudah jatuhi harga diri saya. Pak Krisna juga bilang, saya tanda tangani surat penahanan kamu. Bismillah dan berdoa, saya mempertaruhkan jabatan saya demi Allah, kata Jessica pada 28 September 2016 silam. Jessica pun membongkar bahwa saat itu dipaksa oleh Krisnamurti untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Mirna. Namun secara terpisah, Krisnamurti pernah membantah pernyataan Jessica tersebut. Ia mengatakan hanya meminta Jessica mengatakan segala hal yang diketahui tentang kematian Mirna. Setelah film dokumenter itu tayang, Instagram Krisnamurti pun dibanjiri kritikan. Isu sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal itu setelah film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia pada 2016 lalu, berawal dari apa yang dilakukan Irjen Krisnamurti. Kala itu Krisnamurti masih berpangkat Kombes dan menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan. Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan, kata Otto Hasibuan dalam wawancara dengan Karni Ilyas di akun YouTube Karni Ilyas Club, Kamis 5 Oktober 2023.
Otto kemudian menceritakan sejumlah peristiwa yang merupakan kunci perkara ini. Yang pertama kita lihat waktu Mirna meninggal. Kemudian dia diperiksa oleh dokter Jaya di embalmen, artinya dikasih formalin, sampai 3 hari kemudian. Dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, kata Otto Hasibuan. Jika jenazah Mirna waktu itu dimakamkan, kata Otto, maka tidak akan ada persoalan yang menyeret kliennya Jessica Wongso. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Jika kita nonton di Netflix ketika ini mau dikuburkan Krishnamurti datang, kata Otto. Krishnamurti yang kala itu menjabat di Reskrimum Polda Metro Jaya mengatakan ke ayah Mirna, Edi Salihin, bahwa Mirna diracun. Krishnamurti waktu Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna. Edi katanya, itu kita lihat anakmu diracuni, kata Krishna. Anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah, kata Otto. Pernyataan Krishnamurti yang menyebut Mirna diracun, disayangkan Otto. Kata-kata diracuni itu. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal, mendahului semua peristiwa, ujar Otto. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Brigjen Krishnamurti, buka suara terkait hasil otopsi dari Mirna Salihin, korban pembunuhan yang diracun menggunakan kopi sianida. Krishna pun menekankan bahwa telah dilakukan otopsi pada tubuh Mirna. Ia lantas menyinggung pengacara dari terpidana kasus ini, yakni pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan. Hal itu tampak dari unggahan Instagram milik Krishnamurti pada Minggu 8 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, Krishna membagikan video dari portal berita yang menayangkan kabar seusai tubuh Mirna diotopsi. Ia menegaskan bahwa otopsi dilakukan pada 9 Januari 2016 silam. Krishna juga menegaskan bahwa hasil otopsi disebut visum et repertum dan dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Kemudian menurut Krishna, apabila pihak lawan atau pihak terpidana dalam kasus ini yakni Jessica Wongso menghadirkan ahli forensik tandingan, maka hal itu sah dilakukan. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Meski begitu, Krishna mengingatkan pengacara tidak bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum, mulai dari penyidik, CPU, dan hakim dengan mengatakan tidak ada otopsi. Ia juga menyebut bahwa pengacara yang hebat adalah orang yang pintar. Krishna kemudian mengatakan apabila dalam arena sistem peradilan pidana, pengacara belum mampu sepenuhnya menang, maka dilarang menggunakan arena lain yang bertujuan menjaga kredibilitasnya sebagai pengacara. Ia pun menekankan bahwa penyidik, CPU, dan hakim dan pengacara yang berperkara tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Oleh sebab itu, dirinya memilih untuk bungkam. Namun karena pernyataan pengacara Jessica di berbagai media dianggap Krishna banyak mengandung kebohongan dan menghasut pikiran publik, maka dirinya buka suara. Krishna juga menegaskan agar pengacara tersebut menggunakan arena sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan pantas. Ia menyebut jika dirinya hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan keluarga korban. Krishna pun menuturkan bahwa kasus pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung. Oleh karena itu, dalam kasus Mirna Salihin digunakan pembuktian ilmiah. Sejumlah kejanggalan dalam vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida kembali mencuat. Hal ini setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di Netflix mulai 28 September 2023 lalu dan menarik perhatian publik. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan sejak awal dirinya yakin Jessica tidak bersalah. Menurut Otto Hasibuan, awal petaka bagi Jessica Wongso hingga dituding membunuh Mirna